kita sekarang merasakan yang pertama ialah mendapatkan hidayah atau petunjuk. Yang kedua ialah kita dapat merasakan manfaat talabul ilmi ketika kita sudah berada di alam kubur. Ketika kita sudah berada di alam kubur, kita baru menyadari bahwa talabul ilmi ini Masya Allah sangat luar biasa ganjarannya. Artinya kembalikan kita harus memperbaiki niat. Bahwa niat ngaji ialah hanya ada dua. Yang pertama mencari ridho Allah. Dan yang kedua untuk bekal kita kelak di hari kiamat. Makanya bersyukur kita masih bisa diberikan kesempatan yang mana diberikan waktu luang untuk bisa ngaji para jamaah. Karena di antara yang lain belum tentu bisa merasakan atau bisa mengikuti pengajian. Maka dari itu kembali niatkan liridhallahi ta'ala, semata-mata untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid dharain amin. Anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mahabbatu asasu ma'rifat wal ifatu alamatul yakin wa ra'sul yakin at-taqwa. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahabbah atau demen atau cinta fillah wa hiya an ta'budahu asasu ma'rifat. Cinta kepada Allah ialah asas ma'rifat atau menjadi landasan ma'rifat. Ketika berbicara landasan, kita lihat kapal, Bang. Kapal ketika hendak terbang, tentulah dia mempunyai landasan atau kita sebut bandara. Cinta kepada Allah beribarat landasan. Artinya cinta menjadi landasan kita untuk makrifat kepada Allah. Lantas bahasa makrifat ini kadang terlalu angker buat kita. Karena makrifat ini kadang-kadang digolongkan suatu hal yang sangat tidak mungkin bagi kita. Karena apa? Karena dianggap sangat sulit untuk bermakrifat. Padahal makrifat ialah artinya mengenal, mengetahui. Sedangkan kita mempunyai kewajiban untuk mengenal, bahkan untuk mengetahui Allah. Tapi kadang kita mengenal makrifat itu adalah bahasa yang sangat angker. Oh, makrifat ini keras. Padahal makrifat ini ialah dasar kita melakukan syariat dan akhir daripada syariat. Lantas apa ciri makrifat? Punten para jamaah. Ciri makrifat ialah minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah ma'rifat. Karena apa? Dia membawa Allah di dalam permulaan dan mengakhiri Allah di dalam pengakhiran. Itulah ma'rifat. Makanya ibadah itu harus ma'rifat di awal. Karena tanpa ma'rifat, maaf, saya minum kopi. Tanpa bismillah, tanpa alhamdulillah tidak akan mendatangkan kemaslahatan kepada saya. Tapi ketika dipermulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, inilah makrifat para jamaah. Artinya bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang fanatik untuk kita dengarkan. Karena apa? Di dalam maqalah yang kemarin oleh Ba'di Hukama
ba'di hukama, itu menerangkan tentang bab ma'rifat. Lalu ditegaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan cinta kepada Allah asasu ma'rifat. Cinta kepada Allah menjadi landasan kita untuk bermakrifat. Artinya apa? Penting kita mengetahui akan Allah. Penting kita mengenal akan Allah. Tanpa kita tidak mengetahui dan tidak mengenal Allah, bagaimana kita bisa mencintai Allah Ta'ala? Lalu apa dampaknya? Ibadah kita kerjakan hanya atas dasar takut akan siksa Allah. Ibadah kita kerjakan atas untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Ibadah kita kerjakan atas dasar kita malu akan orang lain. Ibadah kita lakukan atas dasar dan lain sebagainya. Tapi apabila kita sudah mengenal dan mencintai Allah, ibadah menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi kita para jamaah. Ibadah itu hal yang menyenangkan karena kita sudah cinta kepada Allah. Lantas kenapa kita harus cinta? Di setiap keindahan yang kita lihat, di setiap rasa yang kita nikmati, di setiap hal-hal yang menyenangkan, maaf, Allah lah yang maha indah. Allah lah yang maha menyenangkan. Dan Allah lah yang maha memberi nikmat kepada kita. Artinya nggak ada dasar kita untuk tidak cinta kepada Allah. Makanya cinta menjadi landasan kita untuk makrifat, untuk mengenal Allah. Gitu para jemaah. Wal iffatu alamatul yakin. Iffah itu ialah orang jaluk, ya. Tidak meminta-minta kepada makhluk, itu iffatu namanya. Orang yang tidak meminta kepada makhluk itu tanda bahwa seorang mempunyai keyakinan. Nah, inilah para jamaah, kadang saya merasa malu, saya suka minta rokok, aduh, Pak Abdul setiap maghrib, Pak Abdul Hasyim Garfit keluar, saya mau ayah Andriana pay letter siap. Ada Bos Rion nyomot lagi, ya, tradisi. Padahal inilah, ya, hal yang sepele tapi membuktikan betapa kita butuhnya kepada makhluk, kepada manusia. Ya. Artinya apa? Ketika kita yakin kepada Allah, berusahalah, cukuplah Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Gitu. Yakin berarti alamat orang yang tidak jaluk kepada manusia, meminta kepada manusia, dialah ciri orang yang yakin kepada Allah. Makanya kita nggak yakin, kita bakal yakin kepada Allah kalau kita sudah mengenal Allah, yakin kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, bisa yakin kepada Allah kalau kita nggak bisa mengenal Allah? Gitu. Bagaimana kita bisa mengenal kalau kita nggak mempunyai rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala? Artinya belajar yakin. Nah, ilmu yang kita dapatkan, lihat, Pak Darsono tanggal 15 hendak bertolak ke Banyuwangi hingga ke Bali. Tanyakan kepada beliau, satu ilmunya, yakin. Yakin. Bismillah, berangkat. Karena yakin. Setelah yakin, apa yang didapat? Alhamdulillah. Karena beliau telah sampai kepada tempat yang tujuan. Itulah. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, yakin dengan sebenarnya, tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa yang menghalangi kita untuk menempuh jalan meskipun
berpuluh-puluh kilometer lamanya hanya menggunakan sepeda karena yakin kepada Allah. Artinya kalau kita bisa mengaplikasikan yakin yang sebenarnya ke dalam kehidupan, maaf Pak, saya yakin kita nggak akan kekurangan. Karena apa? Rizki itu Allah yang menghasilkan. Rizki itu Allah yang menggenggam. Dan rizki pula Allah yang menentukan. Lantas kenapa kita harus ragu-ragu? Kenapa kita harus takut? Satu pertanyaannya, karena kita enggak yakin, Pak. Kenapa kita nggak yakin? Karena di dalam pikiran kita yang disebut rezeki ialah uang. Karena yang dalam pikiran kita yang dimaksud rezeki ialah harta. Padahal definisi rezeki ini ialah keadaan kita saat ini bisa bercengkrama, bertatap muka. Ini pun namanya rezeki, Pak. Lihat ada air, lihat ada kopi, ada makanan, ini pun rezeki. Tapi kadang kita memaknai rezeki hanya satu, Pak, uang. Artinya kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya rezeki, Pak. Ya. Kalau kita mengakui uang segalanya, tanda kutip kita sudah menjadi cinta kepada uang, artinya kita menjadi budak daripada uang tersebut. Satu kuncinya, yakin kepada Allah. Orang yang mencukupkan Allah, maka dia akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Belajarlah untuk mengolah keyakinan. Dengan cara apa? Menghindari, meminta-minta kepada makhluk. Menjauhkan diri untuk memohon pertolongan kepada selain Allah. Itulah bukti yakin seorang hamba kepada Sang Maha Pencipta. Itu, Pak. Ya. Memang kadang kita nggak munafik, Pak. Kita kadang terbentur dengan keadaan, faktor ekonomi, betul kan ya? Kadang nggak punya beras, kadang anak bekal sekolah nggak ada. Kadang kita kerja nggak punya bensin, Pak. Itu yang membenturkan bab yakin kita kepada Allah. Tapi, Pak, tapi kalau kita yakin kepada Allah, Allah akan mendatangkan pertolongan melalui makhluk tersebut. Kan yakin dulu kepada Allah, Allah akan mendatangkan melalui makhluk tersebut. Tapi kita udah nggak lupa sama Allah. Woi, nyari-nyari kemana-mana pinjaman, lalu melupakan Allah. Tapi kalau kita yakin dulu kepada Allah, Allah mendatangkan daripada makhluk. Makanya yakin ini ialah menjadi benteng bagi seorang hamba. Benteng dari segala macam masalah. Itu para jemaah. Wa ra'sul yakin taqwa. Dan puncaknya keyakinan ialah takwa. Ketika kita yakin kepada Allah, berarti kita yakin adanya Allah. Ketika yakin kita kepada Allah, kita yakin Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah yang mengurus daripada langit dan bumi. Dan Allah pula yang merawat. Dan Allah pula yang melihat. Dan Allah pula yang menggerakkan semua elemen dunia ini. Artinya kalau kita yakin kepada Allah, buahnya ialah takwa. Artinya mudah sekali kita melaksanakan perintah Allah. Dan mudah bagi kita menjauhi larangan Allah. Karena kita sudah yakin kepada Allah, Pak. Mau maksiat, aduh, malu kepada Allah. Karena yakin adanya Allah. Jadi diri dan hati kita selalu digerakkan untuk takwa, Pak. Takwa. Makanya kemarin di Bidayatul Hidayah, ayah bahasa seperti ini, Pak. Tidak akan mendapatkan wahai talib illa iqamat awamirillah. Kita tidak akan mendapatkan untuk mengadegan segala perintah Allah illa bimuraqabati, kecuali kita muraqabah. Syarat kita untuk menegakkan perintah Allah yakni muraqabah. Apa itu muraqabah? Zahir maupun batin
digunakan untuk ibadah kepada Allah. Itu muraqabah. Lalu kenapa kita harus muraqabah? Awas, Allah ya'lamu bisyirrin wal afwa. Allah itu melihat yang syir, yang samar maupun yang lebih samar dari batin kita. Apalagi yang zahir. Tentunya Allah itu melihat yang zahir maupun yang samar atau yang lebih samar dari kalbu kita. Artinya zahir dan batin digunakan untuk ibadah. Karena Allah maha teliti, Allah maha memperhatikan keadaan makhluk zahiran wa batin. Ciri orang muraqabah, batin dan zahirnya digunakan ibadah kepada Allah. Disibukkan untuk ibadah. Makanya ada amalan para jamaah, Allahu syahida, Allahu hadira, Allahu mutali'un alayya. Allah menyaksikan, Allah hadir, dan Allah melihat kepada kita. Allahu syahida, Allahu hadir, Allahu mutali'un alayya. Allah menyaksikan, Allah hadir, dan Allah melihat setiap gerak-gerik manusia. Ketika kita sudah yakin Allah menyaksikan, Allah hadir, Allah melihat, gak mampu kita untuk lari dari Allah. Mau kemana kita lari? Mau nyumput di lubang semut, mau nyumput ke gunung, Allah menyaksikan, Allah hadir, dan Allah melihat kita. Itu. Makanya dawam ta Allahu syahida, Allahu hadira, Allahu mutali'un alayya. Itu para jamaah. Jadi takwa itu menjadikan puncak daripada keyakinan. Dan yakin menjadikan suatu tanda seseorang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya sepertinya merasa berdosa, merasa salah. Karena apa? Kita ngaji tasawuf baik tasawuf, tapi melupakan fikihna. Karena kita hidup perlu keseimbangan. Gak mungkin kita ngaji lemes tapi melupakan ngaji zahir. Maka dari itu sedikit saja untuk menyeimbangkan frekuensi atau keadaan, kita ngaji fikih bab salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiyamu la yakunu ruknan illa ba'da takbiratul ihram wa qablaha yakunu syartan. Intaha al-Bajuriyah. Jadi di sini tukilan daripada beberapa kitab fikih, di antaranya ialah I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, Syarah Baju dan sebagainya. Bahkan ada Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Apa dikatakan di sini? Berdirinya kita, ya, berdirinya kita tidak terbukti rukun illa ba'da takbiratul ihram, kecuali selepas takbiratul ihram. Wa qablaha, dan sebelum takbiratul ihram ialah syartun atau syarat. Berdirinya kita ketika sholat sebelum takbiratul ihram ialah syarat. Tapi sesudah takbiratul ihram ialah rukun. Jadi kini para jamaah, usolli fardhu maghribi syarat. Tapi ketika Allahu Akbar, rukun. Rukun. Apa bedanya? Ketika kita masih di luar rukun, ya kita bebas dong. Karena belum masuk rukun. Tapi ketika kita sudah Allah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini sudah rukun, Pak. Lantas apa? Ingat, rukun fi'li, qauli dan qalbi. Tidak boleh bergerak melebihi 3 gerakan. Dan hati pun harus ngadeg di dalam kiblat. Tidak boleh bergerak. Itulah takbir. Berdiri sebelum takbir ialah syarat, tapi berdiri sesudah takbiratul ihram ialah rukun.
Nah, mangkana kenapa usolli ini dibolehkan? Karena usolli fardho itu letaknya sebelum takbiratul ihram. Jadi dibolehkan. Jadi orang yang menyalahkan usolli, wah ini pelanggaran. Karena usolli fardho maghribi itu letaknya sebelum takbir. Yang nggak boleh itu ialah setelah takbir baru usolli. Lantas bagaimana ketika mengangkatkan pandangan dalam takbir? Ketika kita mengangkatkan tangan ketika takbir ialah harus di atas bahu. Dan ketiaknya terbuka bagi laki-laki. Perempuan nutup tapi harus di atas bahu. Gitu. Allah. Jempol harus sejajar dengan daun telinga. Tapi jangan ditempelkan. Minimal dengan perasaan, dengan kira-kira. Yang penting di atas bahu. Di atas bahu lebih utama daripada sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Itu ya. Jadi ulah di bawah bahu. Perempuan pun di atas bahu dengan catatan rapat, tidak terbuka ketiak. Itu para jamaah. Wa yasulu qiyamu binisbi fiqari zohrihi ay idhamihi. Dan hasilnya seorang yang berdiri dengan catatan ialah menegakkan tulang punggungnya. Jadi tulang punggungnya harus tegak. Gitu. Jadi jangan membungkuk, harus tegak. Yang fokus ialah kepala. Nah, ini pun harus diperhatikan. Mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan jangan sampai menyamakan dengan pergerakan kepala. Contoh, Allahu Akbar. Jangan. Tapi Allah, bereskan dulu baru kepala. Jadi jangan ketika kita bergerak, iya ngilu gerak. Tapi ini mah ketika takbir ke depan, Allahu Akbar. Beres? Nah, gitu. Posisi tangan ketika sidakep, posisinya di bawah dada, di atas perut, di tengah-tengah begini. Bahkan ketika kita ngaji bidayatul hidayah yang kayak ayat, ieu teh letakna dina pangkreas, dina hati sebelah kiri. Dan tangan yang kedua menggenggam daripada pergelangan tangan. Kieu. Ini orang kalau udah duduk bener, dijorong pun dia nggak akan jatuh, Pak. Nggak akan terjungkil. Kalau dijorong kiri kanan pun kalau kita duduknya berdirinya sudah benar. Ya. Wa yusannu ayufarriqu qadamaihi bisyirin wa yakruhu ayyuqaddima ihda rizlaihi ala ukhra wa ayyals siqa qadamaihi. Nah, disunahkan apa? Ya. Nyarang apa ngabarengkeun dua kaki dengan jarak sejengkal. Jadi ketika berdiri teh jarak kaki pertama dengan kaki yang kanan kiri sejengkal. Kenapa harus sejengkal? Karena kalau kita ukur panjang dampal kita sejengkal, Pak. Sejengkal. Tuh, pas sejengkal ya. Kalau kita ukur dampal kita sejengkal ya. Artinya apa? Berdirinya kita pun jangan melewati sejengkal. Gitu. Wa yukrahu ayyuqaddima ihda. Jeung ulang ngaheulakeun suku hiji jeung suku sejenna. Artinya apa? Kaki tidak boleh yang kiri ke depan, yang kanan tidak boleh tidak sejajar, harus sejajar. Iya, harus sejajar. Jangan kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang gitu. Iya. Wa ayyasdiqa qadamaihi. Tah jeung makruh deui ngarepetkeun opo dua kakina. Makruh juga kita menempelkan dua kaki ketika berdiri. Jadi merapatkan kaki kieu nya teu makruh ieu. Tuh, no bener
sajengkal dengan arah kira-kira ulah kieu deui. Allahu Akbar. Waduh. Ya, aya nu kitu aya. Anu sukuna panjang sabelah biasana kieu, nya. Nah, itu sekelumit adalah bab salat para jamaah. Karena apa? Karena saya berpikir pentingnya keseimbangan di dalam mengaji. Akhirnya Allah tasawuf wae tapi guru dibarengan ku fikih. Fikih yang akan insyaallah kita akan pelajari yakni fikih salat berdasarkan tukilan-tukilan kitab fikih yang sering populer di masyarakat. Itu. Lantas kenapa kita harus mengatakan usolli fardhu? Nah, ini teh untuk menolong lisan dan hati para jamaah. Karena kalau tidak dilafalkan usolli fardhu, ketika kita Allahu Akbar, waduh ini salat zuhur apa asar ya? Ini maghrib apa isya ya? Tuh. Pentingnya usolli ialah untuk menyelamatkan hati dan lisan. Itu bukan niat para jamaah. Niat yang benar itu bukan dilafalkan, tapi di dalam hati. Tempat niat itu di sini. Usolli itu hanya membantu kita hati dan lisan kita dalam sholat. Tapi letak niat di dalam qalbu. Awas jangan keliru. Jadi usolli itu bukan niat. Tapi niat itu di dalam hati. Di mana letaknya? Boleh di dalam takbir Allahu Akbar usolli fardhu. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Gitu. Tapi di dalam hati. Jadi mentang-mentang kita udah usolli fardhu maghribi, Allah tidak melafalkan di dalam hati. Itu keliru. Karena letak niat ialah di dalam hati. Usolli bukanlah niat, akan tetapi tujuannya untuk menolong hati dan lisan agar ketika sholat kita mengetahui keadaan kita dalam sholat zuhur, dalam sholat asar, maghrib, isya, subuh dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin lam yasha wa amalin lam yurza wa du'ain yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.